Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar. Ngucap nuntut maksudnya. Mata iku kapan hadzal wa'du tawi ikilah janji bil ba'si kelan anane tangi sangka kubur. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina iku wong sing bener kabeh fihi fil wa'di bil ba'si. Qala dawu sapa Allah taala ma yang zuruna illa sayhata wahidah. Ma yang zuruna ora padha ngenteni sapa kufar ay mayan tadziruna ora ngenteni sapa kufar ila sayhatan kecuali sak bengokan wahidatan kang siji. Wa ya ta sayhatul wahidah nafkhatu israfil iku tiupane malaikat Israfil. Niku lho meniup sangkakala al-ula kang pertama. Tak khudu kang ngalap apa sayhahum ing wong akeh. Wa hum halite wong akeh ya khusimuna iku lagi para padu sapa wong akeh, lagi berdebat sapa wong akeh. Bitasdid lan tasdid. Asluhu te asline lafat ya khusimunu yahtasimun lafat yahtasimun. Nukilat den bida po harokatu ta'i harokate ta'ilal kha'i maring kha' wa udhimat. Lan den idghamna apa ikilah tak fisodi ing dalam sod. Wahum tegese utawa wong akeh fi ghaflatin ing dalam lali anha saking ikilah sayha. Bita khosumen kelan tukaran para padu maksudnya wa tabayu'in lan jual beli wa aklen lan mangan wa subrenan ngombe wa ghairi dzalika lan ing dalam mengkono-mengkono kabeh. Wa fi qira'atin yaqsimuna kaya dribuna kaya nafat ya dribun. Yaksimu tegese madoni sobadum sebagian wong akeh badon sebagian sing liya. Fala statiuna mengko ora padha kuwasa sapa wong akeh tausiatan ing ngekeki wasiat. Ayusu tegese ora kober ento paring wasiat sapa wong akeh wala ila ahlihim. Lan ora maring keluargane wong akeh yarjiuna bali sapa wong akeh min aswaqihim saking pasar-pasare wong akeh wa asghalihim lan kesibukan-kesibukane wong akeh. Mesti kiamat itu wong ning pasar ora kok bermulai sekali terjadi langsung kiamat maksudnya. Bal yamutuna balik mati sapa ngakeh fiha ing dalam sayha. Wa nufi khoran den tiup apa fisuri ing dalam sangkakala. Wa ti asuru qarnun nafkhati saniyah iku sangkakalane tiupane bengokan sing kedua. Lil ba'si krana tangi saka kubur. Wa bena nafkhata ini lan iku ing atarsian dua tiupan arbauna te 40 sanatan taune. Dadi tiupan pertama wong sak donya mati, tiupan kedua ditangekno kabeh. Nah, antara keduanya niku jarake 40 napa tahun. Faidan mengko nalikane mengkono, hum utawa wong akeh il makburuna tegese wong sing dikubur kabeh. Minal ajdasi sang pira-pira kuburan ayil kuburi tegese pira-pira kuburan ila rabbihim. Maring pangerane wong akeh yan siluna metu sapa wong akeh ya khrujuna tegese metu sapa wong akeh bisuratin kelan cepet. Kalu padha ngucap sapa wong akeh il kufaru tegese wong kafir minhum saking ikilah para manusa. Ngucape ya wailana. Utaya tambihi krana makna tambah ngelingno ya wailana duh cilaka kita halakan. Duh cilaka kita. Wa te wailun iku masdarun masdar. La fi'la kang ora ana fi'il ku maujud min lafdhihi sange la fi'la kang ora ana fi'il ku maujud lahu kedhe masdar min lafdhihi sange lafate wailun. Ya wailana mam ba'atsana mim marqadina. Man ta sapa iku ba'atsana ngene sapa manna ing kita mim marqadina saking turu kita. Li anahum krana sak temen ngake kanu ana sapa ngake bena nafkhota ini antarane tiupan loro guna imina turu kabeh. Lam adabu raden siksa sapa ngake. Terus hadza ma wa'atar rahman. Hadza utawi iki il ba'du tegese anane tangi sangka kubur kuma perkara ai ladi tegese perkara wa'ada ingkang janjekno sop bihi ing ladi sapa ar-rahmanu apa sing rahman wa sadaqalan bener fi ing dalam ladi sapa al-mursaluna biro-biro para nabi. Aqarru padha ikrar sapa wong akeh khinala yang faus kirane ora manfaat ing wong akeh pak ikrar. Wakila lan den ucapno pengene yuqalu lahum dzalik. Yuqalu den ucapno lahum maring kufar apa dzalika dawuh hadza ma wa'atar rahman wa sadaqal mursalun.
Ingkanat ora ana utawi iki kejadian iku ila sehatan kecuali bengokan wahidate yang suci. Faidan moko nalikane ngono gumte wong akeh jamiun utais kabehane kabeh ladena ana ing sanding ingsun. Indana tegese sanding ingsun mukhduruna den hadirna kabeh. Fal yauma mongko ing dalem iki dina la tuzamu raden ngani ngoyo apa nafsu nawawaan sean babar pisan. Saat itu enggak ada orang yang tertolimi sama sekali. Wala tuzzauna lan ora den wales sapa. Fal yauma la tuzlamu nafsun say'a wala tuzzauna lan ora den wales sapa kabeh sira kabeh utawa nafsun kabeh. Ora den wales sira kabeh illa ma kuntum illa jazaa'uma kecuali piwalese perkara kuntum kang ana sira kabeh. Iku tak malu naiku nglakoni sira kabeh. Inna ashabal jannati sak temne pira-pira penduduk swarga al yauma ing dalam iki dina iku fi syughulin ing dalam kesibukan. Fi sukunil ghin klan sukunil ghin syughlin wa dhammiha lan dhammai ghin syughulin. Amma sayang perkara fihi kang iku ing dalem ma ahlun nari utawi penduduk neraka. Jadi penduduk surga punya kesibukan sendiri yang beda dengan nasib yang dialami ahli neraka. Mimma sing perkara ya taladaduna kang rasa enak sapa ahli jannah fihi ing dalem makaf didotil abkari kok dene ngumpuli pira-pira prawan. La syughla. Ora ana ketungkul iku maujud, ora ana kesibukan iku maujud ya abuna kang payah sapa ahli jannah fihi ing dalem syughal. Li anal jannah ta korona sak temene swarga iku lana soba iku ora ana repot iku maujud fihi ing dalem jannah. Penduduk swarga sibuk dalam kenikmatan, fakihuna tur enak-enakan kabeh, naimuna tegese nikmat-nikmat kabeh. Khobarun sanu te dawuh fakihun dadi khobar sing kedua li inna kedua inna. Wal awalu te khobar sing awalu fi syuhulin iku lafat syuhulin. Dadi inna ashabal jannati fi syuhulin ing dalam kesibukan fakihuna tur iku seneng kabeh. Dadi syuhulin pertama khobar, fakihuna napa? Khobar kedua. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiyun. Hum utai penduduk swarga, utai dawuh hum iku mubtadaun mubtada. Wa azwajuhum lan pasangan-pasangane ahlul jannah fi dhilalin iku ing dalam iyup-iyupan. Jam udzullatin utai lafadz dhilal jam' lafadzullah. Au dhillin tu jam' lafadzillin. Utai dawuh fi dhilalin khobarun dadi khobar. La tusibu tegese ora mekenani ing wong akeh apa asam susrengenge la tusibum apa asam susrengenge alal aro iki kang ing atase pira-pira padi-padi iku namane padi-padi jamu arikaten iku japak wawa utawi arikah utawa wawa utawi iki ku asariru iku ranjam fil hajalati ing dalam hajalah iku maknane padi-padi sing dienggo nganten iku ana apa cara mriki niku hajalah. Pokoknya mereka dalam kemewahan ibarat nopo pengantin itu. Awil furusi utawa nikmat ing dalam permadani fiha fil jannah. Mutaqiuna khale tunggu santai kabeh. Khobarun sanin. Lafat mutaqiuna khobar kedua. Muta'alliqun kang dita'alluqno muta'alliqu ala kang dadi muta'allaqu ala kang dadi ta'alluqe lafat ala. Maksudnya ngeten, mereka lungguh santai alal aro iki. Jadi mutaqiuna dadi muta'allaqe lafat napa? Alal aro iki. Mereka duduk santai alal aro iki. Lahum tetap kedhe penduduk swarga fiha ing dalam jannah faqiatun ta entuk keenak-enakan. Walahum lan iku tetep kedhe ahlul jannah fiha ing dalam jannah mau te apa wae ya dauna kang angen-angen sapa ngake. Jadi penduduk swarga angen-angen apa saja kesampaian. Ya taman nauna tegese kang angen-angen sapa ahlul jannah. Dan iki sing penting salamun qaulam mir-rabbir rahim. Salamun utawi napa kalimat salam utawi pernyataan selamat mubtada unti dapat salam mubtada. Qalan Khalid den ucapno bil qauli tegese den ucapno utawi khobaruhu kang utawi khobare salam mir-rabbir rahim saking pangeran kang akeh welase bihim kelan ahlul jannah. Ayaqulu tegese dawuh sapa Allah lahum maring ahlul jannah salamun alaikum rupane dawuh salamun alaikum. Iki cerita-cerita sing gampang-gampang guys. Nah sampean kepengen paham ilmu swarga kok ora rasane napa. Kok angel menerangno. Pokoke ning swarga iku kepenak napa? Kepenak. Tapi sampean nak terangno swarga niku wis pokoke swarga. Ora usah bayangno mlebu swarga. Dimulai sakniki. Ya nak ya khisimun ngaten wae kan napa
ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wahum akhisimun. Jadi manusia itu takdire itu seneng tukaran. Karena tadi ya, sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa apik. Sehingga bayangannya pangeran niku sok ben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wes iku wis mesti. Karena tadi manusa niku pun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya tapi pas rapat lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini. Padahal napa? Organisasi napa? Perdamaian. Tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza aradta as-sulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir, terus kayak nggak punya apa-apa, ayo damai wae. Kamu kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai bareng kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwallah. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus mboten. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Mata dolim itu nak ora di napa nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Nek cara fikih ku kayak di bojo ayu cek elek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Dadi kono iso ngancam gak buka dhuwit ra takai. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Lucunya fikih yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ra dikai iku wis ora usah terangno iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu aku mbek fikih ini ra cocok. Aku ape omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kire-kire itu pancen wis ora entuk jatah kelon karena ra iso nafkahi gitu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kire kok pola, napa? Kire kok pola. Kalau nak kire kudu ganteng. Jadi orang untuk jatah sing wedok sing seneng lah itu ijak untuk jatah. Tapi nak wis kire elek ya wis nelongso perkarane memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafkahi. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafa'nya hakim. Pak Hakim suami saya kiri itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat drengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh wae kudu hasud. Ya senine ngono.
Waduh Indonesia ini rebutan dari presiden iku geger, rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak salate paling sah, torekoe paling bener iku ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah, wae geger. Bis itu sak PT nak seneng dalan ya geger. Kalau sering Pak bis balapan itu kadang nggih sak napa? Sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi yang pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuduhum wahum ya khisimun. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung bangunan ora paham bangeten. Wahum fi ghaflatin minha bitakhosumin wa tabayuin wa aklin wasyubin. Mesti manusia itu de mental takhosum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali dawuh Sayyidina Ali ana awaluman yatsu baina yadayi rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citane dene ngono. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di ben seru no. Jebule bareng lapor kok alah wah ya nyoro. Sayyidina Ali pede wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa iku wis pokoke ngono. Pertama manusa itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adamu khalifah, dari malaikat khalifah kok manusa mesti seneng geger. Tapi malaikat protes iku ya geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi mengan pangeran ra trimo. Lu ngaku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusa pertama iku ribet. Pertama ribet mek malaikat. Bareng Qabil mek Habil ya ribet mek dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Terus kunane kunong wedok mari ribet. Gak ono wedok tambah ribet. Wis pokoke donya wis ribet wis dinikmati wae no. Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Niku ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu, tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Dengar supire takoki, "Mau piye? Tak pidato ini udah bingung ta." Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Lha jawab wah bingung sedanten, wah seneng itu iso turu deh. Karena memang konflik itu manusia tetap seperti itu. Jadi apa ya? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini, tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang Arab melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta ya, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penak. Madekman ke salat terus. Maksudnya lah madekman ke salat terus lah ono gajine ngono. Wah. Akhirnya kecewa dong. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Terus dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imami dhewe, koma dhewe. Terus macam-macam lah. Nah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke salat terus iku perkara ana gajine to ngono. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau enggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu enggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia aku mari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, mosok wong kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar baik batil. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu.
Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mulane akhirnya imam itu gak bangga. Ya, surga ngimami wangsane hebat nih, jebule mergo digaji. Mantik man ke salat terus wong ono gajine. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas timbang napa? Gaji. Mana kulo nu bingung saya hafid mulai digaji, ustad digaji, kulo bingung ngerti takoki. Kulo berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad. Kulo ngerti takoki jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju iku kok didik uang kedonyan. Muni ra setuju hafid metu dhuwit kok ora oleh. Aku yang mending ngene. Wong alim ra iso mikir dunya, mending ngono ta jawab. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawabku yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki ku yo ora apik. Wong ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, kula kan wong keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Nah, kula wong keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Gak keramat, bujune cerewet. Cek kumpul mertua. Ndak kalau sampean misalnya jadi ndak ini cerita Wakhisimun. Seman setuju enggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo ngaco. Setuju ora? Loh kok setuju kabeh. Terus kowe seneng hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Ndak. Terus kowe setuju? Hafid ra duit. Mungkin ya, jadi ngurusi agama. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak kita di Medina. Ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau orang. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam. Tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Akhirnya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimbenihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya Sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat, kok nguyai segoro. Yang sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana. Termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya, bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina? Ya buruk, negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai? Ya buruk. Terus kayak jawabmu piye? Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue lah misalnya, piye hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Piye hukumnya nraktir kanca nganggo jatah belanjane bojo? Elek. Akhirnya jare wong lanang-lanang, yo ono dhewe Gus ono jatah bojo atau jatah kanca. Karena duitmu cukup nak ora. Ya itu udah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Aja kok wong saiki kan beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya.
Ada yang progus, kandani nak adzan jo banter-banter, ngerameni tonggo. Nak niat sholat ora usah adzan nak wis teko. Bar. Sing sitok. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok. Mok sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mok misoi tok. Sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid tuh wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter. Tapi ranggo sound system wong zaman itu, tapi banter aja. Tapi sing ngrameni lah, intinya sing ngrameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana. Bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Kok jawabannya yo kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kok nak delok jawabane kok bener ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kula nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat donga banter-banter. Nabi duka, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah pangeran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal ijek donya itu masalah. Kemilah dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tulung sapa? Pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Nah, tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun, dalam kebaikan saja khisimun. Jibril orang kondangi itu buantai malaikat-malaikat liyane. Masyhur itu. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong ning geni ambek Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Yo nak kowe njuk tolong tak tolong. Ndak saya ndak minta tolong sama kamu. Wong kowe aku padha makhluke. Kena wani ngomong ngono mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksude iku ora mbek aku sing nulung. Kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril. Jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kondo kowe wis pirsa. Artinya ngene lho, padha kekasih pangeran yo bantah-bantahan jenenge wong maksudnya. Lah ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mulane ana partai politik geger biasa, wong Jibril wae geger mek Nabi sinten. Ibrahim biasa wae. Mulane ke sampeyan takoki mungkar nangkir kudu wani ben seru napa? Takoki marbuka, kula guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marbuka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Malaikat. Ben ngerti. Itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran, Gusti, malaikat jenengan kandhani iki ambek guru tauhid kok takoki marbuka. Akhirnya pangeran yang nyalano malaikat yo sing jenis ngono iku coba takoki. Lucu tuh guru tauhid kok takoki. Sesuai Kanjeng Nabi pisan takoki, "Waman nabi uga?" Pala perkara tok. Kanjeng Nabi Muhammad terus takoki waman. Piye to aku iku nabi malah takoki waman nabi. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu.
Karena pasti pilih-pilih. Nah, angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi Yuka. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat itu di kitab Nurul Dholam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dholam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam itu. Itu dikarang Syekh Nawawi. Itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh mletene Umar zaman ning dunya ngruwung disentai. Jajal dekne iku hubungane piye mbek Mungkar Nakir. Wani gak nyentak Mungkar Nakir. Mergo pikirane Sayyidina Ali Umar tuh ning dunya kenangane anggere wong tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Mungkar Nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf. Kasaf itu ya mukasafah lah. Mukasafah tahu alam gaib. Itu di dunia wali biasa. Nak kira tahu ya bangetan. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafan. Umar mati kabundut ditunggu nih bedene minta kasaf kan. Tawanan. Umar tangi turu tangi ke kuburane sewante. Mungkin akhir teko dengan wajah yang sangat mengerikan. Sayyidina Ali nyeritakno wajahnya itu kal kidril qoli kaya ompreng sing apa nyala. Wes pokoke seru. Wah, Sayyidina Ali kalah iki kiok rasane kiok. Ternyata apa? Buar Mungkar Nakir pacak kono Umar ngupatek. Kamu tahu ngedapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Mungkar Nakir mulai mikir, waduh, piye. Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Weroh aku, wah aku biasa gue jalalan ngalor idul. Jebule jare Mungkar Nakir, ayo jajal waca. Ya repot. Jawab ya, kan gowo tok ora kon maca. Kan mau gowo tok. Akhir Mungkar Nakir nangis ning pangeran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku konco. Semenjak iku Mungkar Nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, aja prosedur nemen-nemen, wae nek ketemu kekasihku aja garang nemen-nemen. Semenjak iku sudah ndak segarang itu. Sayyidina Ali intinya terus, oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten, maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu mempunyai mental wahum yakhisimun. Itu enggak bisa enggak. Sudahlah. Di perdebatan kebaikan, makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan ado-ado rapati rahab. Gremeng kan padahal niate silatur. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik dak? Banyak. Padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk damai juga ngelewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara agak perang dia dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang. Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang. Itu dunia. Betapa ada idealnya dunia. Untuk damai saja harus perang dulu. Makanya idza aratta sulhan fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu. Ini dunia. Semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang. Harus paling tidak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisimun. Sampai pas kiamat, itu cek wahum yakhisimun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan. Kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyaklah Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa.
Coba debat Kiai Indonesia bagi Kiai negara sebelah sisi tok. Wah, negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niate pokrol coba jadi Kiai Indonesia. Mandek man kowe salat terus lah ono gajine. Jadi akhirnya kan yo malu tuh. Ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, Gus saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin beri ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung, muni setuju gue didik uang material, muni rasa setuju, mosok ustad tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Ya, Mustafa sing khusuk muni setuju. Wes bosan deh nabi melarat. Ayo setuju ora? Nah aku wong alim ana takdir. Suara kena dipikir itu ya suara kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum ya khisimun itu apa? Wahum ya khisimun. Ya sudah seperti itu. Mohon kalau terus nang. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah taala. Imtazil yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafat yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa Allah taala dawuh imtazil yauma. Imtazumi saw sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna he wong-wong sing dosa. Lan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau enggak apa-apa. Sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun. Infaridu adil mukminin indakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalat. Ya, ada hajat apa? Muamalat. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon tinggal haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kue nak misalnya ranggu pesawat sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah, nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti nanti. Guys enggak bisa dihindari. Wamtazulan misau sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna he eling-eling sing dosa. Saya punya sekian cerita ya supaya sampean tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir kowe mbek Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng iku cah daleme ndekne mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenenge Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa wis kira usah ngewangi aku nduk ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasakuran, yang ribet karena iya kekasih pangeran di rumah Abu Lahab. Musa di rumah Fir'aun. Ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu. Kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalnya Abu Lahab protes, "Kulo nate ngurmat kekasih jenengan, iya dunyaku sembung." Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misalnya Fir'aun protes, "Riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti, nganggo dunyane sapa?" Dunyane jenengan ya wis masalah ya apa? Pangeran santai wae. Tapi nak kowe ada bayangno wong saleh kudu steril ka wong kafir lah terus kowe gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu di rumah Fir'aun. Lahirnya Kanjeng Nabi ini sing manitiani Abu Lahab. Yes ngono dunya biasa wae. Pokoke urip wis biasa wae. Maksudnya biasa wae penting saleh, di hati saleh, rezeki yes minallah. Pokoke taluk wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini.
Yang soleh kaya Sa'labah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang iktikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupane mata ini Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD? Mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah selesai. Itu anak gue donga iku mikir awakmu dhewe. Mulane donga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Terus akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, ndonga-ndonga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra wis. Pangeran ya paling ya sedikit sithik ngono cukup. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu loh, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jaluke mung swidik, paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta arrahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau njaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan, tolak buala. Oh, aja. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus sih. Di akhlak. Makanya saya di antara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Simtutura. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi. Wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau. Saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan itu. Tapi boyo punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boyo kalau dongo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik mana. Malah kadang orang misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad muni Sayyidina aja disoal. Misalnya terus baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi.
Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatina? Itu belum doanya tuh. Nah, kamu kan enggak Allahumma alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremeng tok itu. Seramutu tenan. Jeneng gak bakat wali. Nah, cara kula iku sisit ngono. Kula ya sering ngamini dongane wong ngono niku, tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono berarti. Dadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya. Ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya. Apa? Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawas. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji ya, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sakdeng. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak kalau itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al mukmin yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenanan. Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jen ra bakat wali, ngono iku dadine ngono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi tapi saya mohon lah itu di sholawat itu usahakan paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya maca sholawat ping 100 itu gak ada salah biar guling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya sigot-sigot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mungkin ra jawab wis roh ngono saya. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. Ojo kok nyebut kekasih pisan, nyebut utangnya 1. Berarti nek nek ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasihku piro pisan, nyebut utang 100, dasar ra utang ngono-ngono. Ya ada, saya termasuk orang yang enggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum. Seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum. Rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu ngorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini terus hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati. Jenenge alihima anittum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun Nabi itu ali terus harisun alaikum. Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenenge apa? Haris, kiai kuno namanya nih ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang zat yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita.
Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati Rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling Rasul. Makanya menurut saya madzhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah. Dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke ya khisimun. Nah, kula ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min asaris sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kowe aja sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian, karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita, sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang. Gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku, nanti wajahnya juga bersinar. Tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Enggak apa-apa loh, daripada kok kowe ra jelas ngene iki. Maksudnya ya orang ngetok ya pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar. Karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini enggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, seperempat dari siang enggak. Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti seperempatnya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di mahsyar itu kan yaumatab jadu wujuh wataswadu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang, wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tas jadu wujuh wataswadu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delalah yang tabyadu wujuh itu ke kanan, yang taswadu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Hurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudu tok, sikil tok kan bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan.
Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai? Kan malaikat langsung tahu. Lane hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin. Kalau nggak ada nur, ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun tuh sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap kelip mana aneh pepesah terus dulat-dulet tok. Iku sok ben ya itu. Kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari sujud. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun. Maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi. Malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelok Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nek iso soleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelap-kelip. Terus dicari disyafaati. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma diumbasikne neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah, terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang. Pintu pemisah. Nah, pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah, problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa? Kelap-kelip yang enggak jelas itu koalisi kemana? Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil kan ikut mana ini kan? Sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh kok udah semangat. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%. Kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kok udah semangat kok. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan enggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan. Yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya. Dikategorikan lahu nur. Punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang enggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan wa mat'al min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuron wa ansimali nuron sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuron dan semua tubuh saya jadi
nur. Jadi Nabi sudah gitu kan. Ya Allah, jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur. Terakhir itu apa? Waj'alni nuron, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap, apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur, ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu. Ya, ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon. Kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawad doa wudhu an khofifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu. Tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu. Beberapa kali beliau wudhu, tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat itu. Tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat, asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya gak wong ora iso ngaji podo kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ana wong poso sunat kok nyediakno buka, dimarahin. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Mbak Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat kok wah buka kolak opo. Ramadannya ya iri tuh. Ini gimana kok saya disaingi ini? Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang wudu. Nah, tapi gitaran terus wudu, pengiran tersinggung. Piye kok menjegal gitar wudu? Jadi gak boleh kebaikan disaingi itu juga gak boleh. Bapak gue sergap wudu sampai nyekel gitar. Untuk Quran tersinggung, wah semen itu gak sembunyi kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. KB itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu li sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat tuh kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyaingi aku kan gitu. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama. Sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya. Jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang. Karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha diswepeng sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok mbok lakoni bedino? Awas nampak lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mas'ud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi fardu. Yes, kira usah anut ilmuku bahaya itu di sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, nggak boleh fardu disaingi itu nggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Nama tawajjahat bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis tidak menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu. Karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah. Karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat. Karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah. Karena sholat kamu tidak sempurna.
Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Oh nggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat memang sesuatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bukan kalau terus nanya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misau sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin indakhtilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bihi kelan al mukminin. Utawa rujuke mbok walik boten napa. Maksudnya rujuke diwalik ge sami indakhtilatihim mukminin bihi kelan kufar utawa kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kum ing sira kabeh ya bani Adam ya bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah tak butuh setan. Yen ta ora menghamba sira kabeh asetan ing setan. Ngendikane pangeran kowe ijek kanut setan ku cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane latuti tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati banget musuhane. Lah yo setan musuhmu kok malah mbok enut bocah kok sarap ngono. Karwan musuh kok di enut. Anut yo pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa anik buduni lan yen to nyembah sira kabeh ni ingsun. Wa anestune kelakuan budu nyembah sira kabeh ni ingsun wahidu tegese nglakoni ya tauhid sira kabeh. To mengesa kakno sira kabeh ni ingsun. Wa ati ulan to atau sira kabeh ni ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa. Makhluk yang hina, yang lemah. Kok kowe malah taat. Taat ya ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita dan zat yang kita kembali. Hada utawi iki maksudane taat ning Allah taala. Hada ay al madkur min taatillah iku siratun ku dalan tori kontek dalan mustaqimun kang